wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzilal Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu ila hablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallahul azim. Akan diberikan kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali orang-orang yang mampu membina hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Ali Imran ayat yang ke-100. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kaji kita tentang bagaimana membina hubungan baik dengan sesama manusia. Membina hubungan baik dengan sesama manusia. Kenapa aku mau sampaikan? Karena tadi aku disinggung oleh Pak Pengurus tentang zakat fitrah. Bapak Ibu, kita hidup di atas dunia ini ada dua tugas pokok yang harus kita jalankan. Apa itu? Tugas pokok pertama kita, bagaimana kita mampu menciptakan hubungan baik dengan Allah melalui ibadah-ibadah kosong yang disebut dengan hablum minallah. Kemudian ada tugas pokok kita kedua. Apa itu? Hubungan baik kita dengan sesama manusia, yang dalam bahasa Al-Quran nanti disebut dengan hablum minan nas. Antar hablum minallah dan hablum minan nas ini, Bapak dan Ibu, ini harus seimbang. Tidak bisa kita cuma asik ke atas, sementara di bawah kita tidaklah baik. Kita rajin sholat, tetangga tidak bersapa kita. Kita rajin beribadah, sementara dengan teman sejawat kita, dengan tetangga kita bagus bertahun-tahun bersatuan. Ini tidak akan menjadi sesuatu yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebagai sebuah bukti, ada di zaman Nabi Musa alaihissalam seseorang nan umur Allah 900 tahun. Baru umur tahun 900. Ada umur 900 tahun juga. Palian-palian umat Nabi Muhammad itu ke Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Kenapa Nabi Adam 900 umat Nabi Musa 900 tahun? Bapak dan Ibu, dia merupakan seorang yang memang taat kepada Allah. Ibadahnya tidak tanggung-tanggung. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam akan berangkat ke Bukit Tursina, lalu di tengah jalan bertemu di orang tadi. Lalu orang tadi meminta Taiwan menitipkan pertanyaan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa menanya ikut ke Allah betul dan di Bukit Tursina. Singkat cerita Bapak dan Ibu, sampailah Nabi Musa di Bukit Tursina. Berdialoglah Nabi Musa dengan Allah karena memang itu mukjizat. Itu kelebihan Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa itu disebut dengan kalamullah, orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Tapi Bapak dan Ibu, sesudah sampai di Bukit Tursina itu nyaris lumpuh Nabi Musa. Lalu di kanan
ekspektasi orang namanya tadi. Aduh ya Allah, ai Musa, sampaikan kepada si fulan itu bahwa tidak ada satupun ibadahnya yang saya terima. Sudah nyaris 900 tahun dia beribadah, tidak ada yang kau terima. Ya Allah, tidak. Tidak ada orang yang kau terima satupun dua loh, insya Allah. Nabi Musa, ya Allah, kenapa ya Allah tidak kau terima? Apa yang menyebabkan sehingga ibadahnya terhalang sampai kepada engkau ya Allah? Apa yang menyebabkan? Pak, ini jawaban Allah. Mudah-mudahan tidak termasuk Allah. Insya Allah. Hai Musa, ketahuilah si bulan itu memang taat kepada, rajin bercakap-cakap dengan, rajin mengunjungiku, tapi dia tidak rajin bercakap-cakap dengan hamba-Ku. Dia tidak rajin mengunjungi hamba-Ku. Dia tidak rajin bergaul dengan hamba-Ku. Dia cuma asik sendiri dengan Aku, sehingga itu yang membuat ibadahnya ditolak tergantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dahsyat ternyata ketika hablum minan nas kita tidak kita benahi, maka Ramadan kau datang. Sesungguhnya sarana untuk kita membenahi hablum minan nas itu dari mana mulai? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada mulai bahas surat An-Nisa ayat yang ke-36 pagi pada waktu pagi tanggal 2. Kita lanjutkan ayat itu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa jarizil qurba wa jarizil sunubi was sahibi bil jambi wa bisabil wa ma malakat aymanukum. Bapak Ibu, nyata-nyata Allah memerintahkan hablum minallah dan hablum minan nas itu harus seimbang. Sembah Allah, jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Hablum minallah. Sesudah itu kemarin Allah bahas wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Lalu sampaikan dulu dengan panjang lebar bahwa sesungguhnya hak orang tua dalam hidup dan kehidupan awak. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ridallah fi ridha walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah pun tergantung kepada kemurkaan orang tua. Lampau uraikan pada. Sesudah itu dengan siapa lagi? Ini ya Pak Bu, dengan keluarga kita. Gawa bagus banget, kakak beradik, saudara sadagir, itu diperintahkan Allah kita untuk berbuat baik Trino, melaksanakan membina hubungan baik Trino. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kadang-kadang aku kita tahu bahwa kalau awak sama-sama laku model cabai-cabai dulu, cabai-cabai dulu ayo. Kalau jauhan bakar ribuan, kalau dake bakar di tangan. Iya tahu? Iya itu aku belakang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sesungguhnya ini yang perlu kita bina dulu. Ini yang harus kita perbaiki dulu. Kok awak sadik kata alunnya itu bersapa Bapak dan Ibu, jangan bekum mengalami awak seorang yang hidup di zaman tabi'in. Inyo tinggal di pinggiran kota Makkah, nyaris sampai ke daerah Yaman. Dan Inyo terkenal sebagai seorang yang amanah. Saking amanahnya, saking dipercayanya Bapak dan Ibu, sehingga keluarganya tidak tahu bahwa siapa yang menitipkan barang, di mana letakkan barang itu tidak bisa tahu.
walaupun model itu prestasinya bagus, terkenal amanah, terkenal dipercaya orang, tapi inyo sempat terpuruk di sumur balkon. Sudah tahu itu Bapak dan Ibu, sumur yang kata Rasulullah adalah tempat kembalinya, tempat berkumpulnya arwah-arwah setan, makhluk-makhluk yang akan masuk menjadi penduduk-penduduk neraka di sana berkumpulnya nanti. Lalu Bapak dan Ibu, apa yang bangun kesempat terkumpul di sini? Suatu ketika Pak Bu, ada orang tanya haji, lalu mencarilah HP untuk menitipkan barang. Sampailah titipan dari bulan lalu perjalanan haji selesai, balik balik, ternyata si bulan telah meninggal dunia. Tak kira ulang menitipkan, udah batanya karenanya, Maya lah meninggal. Apa menitipkan namanya batang untuk di mana dia tak ayat? Tidak tahu. Tanya ke ibu, di mana dia tak ada? Tidak tahu loh kami loh. Ayah memang apa dari itu karakternya, tapi tidak tahu di mana dia tak ada. Di mana ditimpan loh? Pak Bu, panik orang tadi. Bahwa kira-kira panik lah. Lajanya model itu barang buat ditimpan namanya banyak. Udah aku dalam meninggal, tidak tahu keluarganya di mana pun. Tapi ada orang menyarankan. Tolonglah cari petunjuk dan ulama doa. Baca caranya, mudah-mudahan kalau raja kira balik di rumah. Lalu si cerita Pak, matanya ulama kalau ulama tadi, ada ulama tadi. Kok model itu si bulan itu memang amanah tuh. Kalau memang nyoba meninggal dunia, kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang akan meninggal di penduduk surga, berkumpul arwah-arwahnya berkumpul di samping. Kalau cukup berkumpul pertengahan malam, sepertiga malam, baik ke sumur Zam-Zam, panggil namanya. Mudah-mudahan kalau Allah izinkan bisa ditunjukkan di mana, ulama ada itu, ulama itu memang orang yang memang tinggi ilmu. Sampai dari sini, bulan panggilan pertama tidak ada yang jawab. Bulan, tidak betul. Pulang, boleh gak pada pulang balik? Boleh Pak Argo, alih ke balik kami kok. Balik dalamnya balik ke ulama tadi Bapak dan Ibu. Gila ulama kau tadi. Pak Argo model itu, bahkan kau tak bisa bertamu pada yang bertamunya bisa kok. Cobailah kayaman sumur bakut di sana. Kalau ada sumur bakut di sana, betul panggil pulang namanya, mungkin di sini rumah. Bapak dan Ibu. Itu yang kasihnya cuma satu kali panggilan. Tuhan, hilang dong. Dari situ. Menurut keterangan ulama, model itu seharusnya kamu di sini atau kamu di situ. Apa yang menyebabkan dia sana, Bapak dan Ibu? Mohon maaf, dan mudah-mudahan itu tidak kita termasuk. Ampun punya anak busana perkusi, si bungsu. Kami tak bisa jawab. Aku risiko di ujung Madinah, di ujung Mekah marah ke Yaman. Sementara adik manusia itu tinggal tuh di ujung Mekah dan adik ke kota Madinah. Kami baca Quran. Adik bungsu aku miskin, adik bungsu aku susah. Setiap katamu jawabannya pasti mengadu. Setiap katamu jawabannya pasti minta tolong. Minta carilah angka
mintakan maaf ambo kayo, minta tolong ambo ya pernah iyo tinggal di sini. Ako na iyo agar menjadi penduduk neraka begono. Tolong ambo yo, Bapak dan Ibu singkat cerita. Baiklah tadi sampai ke rumah si orang meninggal tadi. Yang tujuan tanya tu memang misinya kami nyambi abenya lalu nyampai penuhi amanah tadi. Yang cari adiknya tadi. Lalu apa kata Bapak Ibu sampai barang ini cari tuan hari sebulan katanya adik. Mana Allah adik? Bapak tak tahu nggak baik. Mana orang lagi kapal udah dalam meninggal. Batu dalam miskin, mana dalam susah, mana lalu ketipu udah dari saya udah dari cintai. Pahitlah orang lagi tahu dah tu. Tahu tak? Aku dah pernah sakit hati udah. Aku dah pernah merah udah. Tapi kok dia ulah itu hingga terhambat masuk ke dalam surga. Hei bulan sampaikan aku sudah memaafkan udah ambo itu. Pak, Bu, sesudah kita para lapor, nyolaporlah ke ulama tadi cari toko balik, lalu bahagia cek ulama, raya maafkan Allah, supaya kasinan balik ke sumur saja, sekali pagi ya, bulan, iya Bu, ternyata kepada Ibu, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dengan saudara, sedarah daging dengan kita, ini akan juga menentukan nanti nasib perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kok ada salah-salah sakit pakai bapak kaca kaparan mulai mungkin waktu sana awak tolong kini benahi Bapak dan Ibu, tolong selesaikan kini karena hablum minallah hablum minannas sesudah orang tua dengan keluarga kita, baru nanti yang kedua Bapak dan yang ketiga sesudah ayah ibu, baru nanti dengan anak yatim kita. Bapak Ibu, kok nomor 3 Allah letakkan anak yatim, kok ada tetangga, kok judanan lain-lain dulu. Ternyata hikmahnya Bapak dan Ibu, anak yatim ini yang jadi orang tuanya biologisnya memang ibunya, tapi yang menjadi orang tua yang bertanggung jawab adalah seluruh orang muslimin dan muslimat yang berada di sekitaran anak yatim. Bapak Ibu, hari raya selatan lain kok sempat ada anak yatim, nah ibu hatimu di hari raya Pak, ini akan menghambat kita untuk Ramadan yang kita laksanakan ini diterima Allah atau tidak. Karena apa? Karena mungkin itu ikhtiar pengurus untuk membahagiakan anak yatim di hari raya. Karena memang dicontohkan Rasulullah kok Bapak dan Ibu. Pernah suatu ketika Rasulullah pulang dari sholat Idul Fitri. Garis bawah Pak. Rasulullah pulang dari sholat Idul Fitri. Karena memang sunnahnya kan awal pagi jalan pulang itu berbeda apa? Kalau tadi ibu mungkin pagi sholat Id dari asinan, pulangnya betul memutar, itu sunnahnya. Dan ini Rasul lakukan setiap sholat Id Pak. Jadi waktu kapain ada sopor dari Rasulullah, namun tadi pulang Rasulullah adalah Bapak dan Ibu. Basopok dari Rasulullah ada seorang anak yang sedang duduk di atas batunya nana mencari ke depan, sementara kawan-kawannya memain mengadang-adang Nabi di hari raya itu batu rancak, sementara ia duduk di atas batu, bajunya capit-capit. Jangan bahasa batu bakar rumpah saya indah duduk. Lalu dicari dari Rasulullah yang hampir di Rasul.
Nyotanya dari Rasul, sia ayah nyosapilah namu ayah nyoko tadi. Lalu Rasul langsung menangis, Pak nyopan doa tadi. Adalah ayah lana aku dan ayah lana gugur di medan perang. Kini ayah aku Rasulullah, kamu akan jadi ayah. Aisyah Fatimah akan jadi kakak, Aisyah jadi ibu. Awak pulang ginilah. Nyoba ada Rasulullah Pak anak yatim tadi. Nyusul Aisyah ambil sorban warna rancak gantung di mana. Tolong carikan. Lalu jadian baju layunya dia nyoba gagah puluh baik balian tarumpanya lepas dia sepatunya lah biasa 60 hatinya bergembira dia di hari raya. Bapak dan Ibu, itu dicontohkan Rasul. Lalu kenapa mohon maaf ada sebagian kita yang mencoba memperdebatkan ada ikhtiar dari para pengurus masjid untuk membahagiakan anak-anak yatim, memberikan bantuan agar mereka bisa untuk bergembira ria nanti di hari lebaran. Bapak dan Ibu, tentu saja ikhtiar para pengurus sudah betul nampak. Yang salah siapa? Bukan pengurus, maaf. Yang salah mungkin awak dan sekitarnya, karena pengurus berikhtiar katanya umumkan besok awak pakai balik kalau ada nama bagian di bulan ado. Tapi kalau ada nama umumkan awak bagian beko di rayu, tentu ibu-ibu banyak untuk jadi rayu. Lalu sekarang salah, tentu masalah membiarkan anak-anak yatim, anak tak sekolah, dapat membiayai sekolah, tentu awal-awal yang ada di sekitar mulai. Karena apa? Karena bukan hanya tanggung jawab pengurus untuk membahagiakan anak yatim. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Ustaz, awak malih ceritanya Ustaz, baru iyo sakit hati Ustaz. Jika orang mana Ustaz, karena doa yatim model itu beran awak macam itu sakit hati Pak, jangan mohon maaf, jangan cari dalil-dalil itu. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun parahnya itu anak awak kini kata Rasulullah. Maka bantu dia, bina dia, selesaikan, karena memang Bapak dan Ibu itulah ketentuan yang harus kita laksanakan. Baru nanti dengan fakir miskin aku tadi melalui zakat kita. Bapak dan Ibu tadi umumkan, alhamdulillah zakat fitrah telah mulai. Tapi hati-hati, jangan sampai berkosasiasi lalu mencari waktu yang kejabat tadi, waktu yang betul-betul afdol mengeluarkan zakat fitrah, tapi ujung-ujung betul itu. Bahkan beko Bapak dan Ibu, kalau sampai khatib sudah naik mimbar, baru takkan ada Bapak Ibu beko membayar zakat fitrah, hukumnya tak zakat fitrah dari Rasulullah sudah sedekah. Kalau sedekah tentu kewajiban awak sudah masuk itu tidak tertunaikan lewat. Itulah yang ini ada pengurus, lah mulai pengurus untuk lalu itu sesuatu yang baik buat kita. Tinggal bagaimana kita lagi mau dan mengikuti itu. Agar apa? Ada kehati-hatian kita sehingga apa? Kita mau memberikan saturan kepada fakir dan miskin itu memang sampai kepada tujuannya. Zakat fitrah pun terkeluarkan oleh kita sesuai dengan ketentuannya. Sebenarnya banyak ya Bapak dan Ibu kalau uraikan satu persatu, namun karena waktu juga ia memisahkan. Kesimpulannya Bapak dan Ibu, mari kita bina hablum minallah dan hablum minan nas, harus sejalan. Jangan satu kita kejar sementara yang lain kita tinggalkan. Kita asik dengan Allah tapi tidak pernah asik dengan sesama kita. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuatu kesalahan yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bapak dan Ibu, mungkin saja
kita akan Allah golongkan kepada orang-orang yang bangkrut. Karena apa? Karena salah satunya hablum minan nas kita tidak perbaiki mendengar dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.